Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'utnya, dan khususnya bagi kita semua sebagai umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari pertama ini. Semoga kita diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini secara sempurna dalam waktu 30 hari atau sebulan penuh. Baik, untuk sekarang kita akan membahas rukun Islam. Jadi rukun Islam ini mungkin sama kita sudah dihafal dari sejak SD, bahkan dari TK kita sudah tahu rukun Islam itu ada 5 yang pernah kita hafalkan waktu kecil. Nah, kita sekarang akan bahas lagi tentang rukun Islam. Jadi kita tidak boleh bosan terhadap ilmu, karena tidak bisa dikatakan ahli ilmu kalau sebelum 1000 kali kita mendengarkan kita sudah bosan. Jadi kita terus menerus seakan-akan ilmu itu baru, seakan-akan ilmu itu baru kita dengar, meskipun kita sudah beberapa kali mendengarkannya atau mengetahuinya. Yang pertama, rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5 ya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat itu artinya menyaksikan. Nah, di sini menyaksikan itu ada 2 poin ya. Yang pertama, kita menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah itu yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahi. Baik itu perintah Allah ataupun larangan. Kalau perintah mungkin itu yang wajib kita kerjakan, seperti sholat, terus puasa, itu harus kita kerjakan. Kalau larangan seperti kita menjauhinya, seperti minum khamar, arak, terus berzina. Nah, itu kita wajib menjauhinya. Kalau perintah wajib kita kerjakan, kalau larangan wajib kita jauhi. Terus poin yang kedua dari syahadat itu yaitu persaksian bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dilahirkan untuk menyempurnakan agama dan bahkan sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Jadi untuk perdamaian. Karena sebelum Nabi kita dilahirkan, zaman dahulu banyak orang-orang jahiliyah itu keluar dari syariat atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, sejak Nabi kita dilahirkan, maka syariat Islam ditegakkan. Seperti minum khamar kan sebelumnya itu
boleh, cuman karena pas Nabi dilahirkan terus ada yang minum khamar berlebihan sampai ketika mau sholat itu masih mabuk, maka di situ khamar lah diharamkan. Nah itu tugas Nabi kita, yaitu sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Yang kedua itu apa? Rukun Islam, yaitu mengerjakan Salat yang 5 waktu sehari semalam yang wajib kita kerjakan, mulai dari subuh sampai isya atau bangun tidur sampai mau tidur. Itu mungkin kalau kita dalam sehari-hari. Jadi subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir isya 4 rakaat yang jumlahnya 17 rakaat atau 5 waktu. Nah, sholat juga sebagai apa? Sebagai tiang agama, imaduddin. Jadi itu wajib kita kerjakan, hukumnya wajib kita menjalankan sholat. Terus rukun Islam yang ketiga yaitu mengerjakan atau mengeluarkan zakat. Nah, untuk mengeluarkan tentu ada yang menerimanya. Jadi yang menerima juga diseleksi dulu, tidak semena-mena menerima setiap orang atau individu. Jadi dalam menerima zakat itu ada 8 asnaf atau 8 yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fakir atau orang fakir. Ada orang fakir, ada orang miskin. Jadi perlu kita ketahui ya. Jadi kita akan bahas sekarang orang yang pertama menerima zakat itu orang fakir. Nah, orang fakir itu orang yang memiliki harta namun sangat sedikit, sangat minim. Jadi orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Contoh, ada orang yang seharinya itu harus mengeluarkan biaya dalam kehidupannya itu 10.000, tapi beliau itu hanya dapat 5.000 bahkan 3.000 mungkin. Nah, itu orang disebut dengan orang fakir, minim dari kebutuhan, sangat jauh dari kebutuhannya, itu orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Nah, orang miskin ini di atas dari orang fakir. Maksud di atas itu dari segi penghasilannya. Gimana orang miskin itu penghasilannya? Jadi orang miskin itu mereka orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit dalam penghasilannya dalam sehari-hari, hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tidak lebih dari itu. Jadi cukuplah. Kalau istilahnya sehari itu harus mengeluarkan 10.000, maka ya penghasilannya juga 10.000. Jadi kalau kurang juga tidak jauh seperti orang fakir tadi, mungkin penghasilannya 8.000 atau 9.000 itu. Dan kalau lebih juga tidak berlebihan seperti 11.000 mungkin 12.000. Itu orang miskin, cukup untuk sehari-hari saja. Nah, itu. Terus yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat itu siapa? Amil. Amil itu orang yang mengurus dalam mengerjakan zakat, mulai dari penerimaan zakat terus hingga menyalurkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, amil juga orang yang menjalankan penerimaan zakat tersebut itu mendapatkan zakat karena amil. Terus yang keempat, mu'alaf.
perlu kita ketahui ada mu'alaf, ada mukalaf ya. Kalau mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, sedangkan mukalaf itu orang yang sudah Islam, hanya saja sudah balik, itu mukalaf. Balik terus akalnya sehat, tidak gila, itu mukalaf. Nah, kembali lagi yang keempat itu mu'alaf. Jadi mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk orang yang masuk Islam itu semakin mantap, semakin nyaman, semakin yakin terhadap agama Islam sebagai agamanya, untuk beribadah kepada Allah sebagai Tuhannya dan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Terus yang kelima, orang yang berhak mendapat zakat itu riqab atau memerdekakan budak. Jadi di zaman dahulu itu banyak orang-orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Jadi istilahnya zakat itu digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka itu dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Jadi otomatis zaman dahulu itu banyak budak-budak, budak kalau bahasa istilah bahasa Sunda itu, tapi untuk diperbudak lah sama orang-orang kaya gitu, supaya menuruti apa yang diperintahkan atau dikerjakan oleh orang kaya tersebut. Nah, untuk sekarang itu jarang ya, mungkin gak ada kalau di Indonesia. Itu riqab namanya. Yang keenam, gharim. Gharim itu orang yang memiliki harta. Maaf, bukan harta tapi orang yang memiliki hutang. Nah, jadi yang keenam itu gharim, orang yang memiliki hutang. Bagaimana orangnya? Jadi dipilih juga orang yang mempunyai hutangnya juga. Jadi orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat itu kan. Namun orang-orang yang berhutang itu untuk kepentingan, jangan berkepentingan untuk maksiat atau berjudi, atau hutang karena apa, bisnis atau lagi bangkrut, itu jangan. Nah, itu tidak berhak atau tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Maksud hutang di sini adalah orang yang mungkin posisinya itu sebagai orang fakir, orang miskin, namun mempunyai hutang. Nah, berhak orang tersebut menerima zakat. Nah, zakat juga itu untuk membayar hutang. Jadi tidak termasuk ya bagi orang yang mempunyai hutang bayaran mobil, bayaran motor yang puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Nah, itu tidak termasuk untuk mendapatkan zakat itu. Jadi untuk orang-orang khusus yang menerima zakat itu dalam segi gharimnya atau hutangnya. Yang ketujuh, orang yang menerima zakat yaitu fisabilillah. Jadi yang dimaksud dengan fisabilillah ini yaitu segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal ini pengembangan pendidikan, dakwah, terus panti asuhan, madrasah diniyah, bahkan orang yang lagi mengaji itu berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kedelapan atau terakhir, orang yang menerima zakat itu ibnu sabil. Ibnu sabil itu disebut juga sebagai musafir kalau sekarang itu. Jadi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan sangat jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Jadi merantau. Nah, itu berhak orang tersebut menerima zakat dengan status ibnu sabil. Jadi itulah 8 asnaf atau pembagian orang yang menerima zakat.
Terus yang keempat, puasa di bulan Ramadan yang kita sekarang kerjakan puasa ini. Nah ini statusnya wajib ya puasanya, bukan sunnah lagi. Berarti kalau wajib itu berhak atau wajib kita kerjakan selama sebulan atau 30 hari. Yang selanjutnya yaitu yang ke berapa? Kelima, yaitu menunaikan haji. Menunaikan haji. Nah, menunaikan haji ini juga bagi orang yang mampu. Jadi orang yang tidak mampu dalam segi dari biayanya, itu tidak diwajibkan untuk menunaikan haji. Misalnya ada orang mau haji tapi ada beban untuk harus dibiayai seperti anak, istri, itu kan harus dinafkahi. Nah, apabila anak atau istri tersebut tidak mendapatkan nafkah tapi seorang suami mengerjakan haji, itu tidak boleh ya. Jadi harus melihat dulu dari kadar ukuran dari biayanya. Jadi harus mencukupi dulu dari hartanya. Terima kasih, mungkin itu materi untuk hari ini. Semoga manfaat dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.